Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muslim dan muslimat, hadirin dan hadirat, para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masuki pembahasan berikutnya dalam masalah wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu yang disebut oleh para ulama dengan nawaqidul wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan pembatal yang pertama adalah al-khariju minas sabilaini, yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan. Maksud dua jalan tersebut adalah jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan disebut dengan qubul, itulah tempat keluarnya air seni. Jalan belakang maksudnya adalah dubur, tempat keluarnya feses, demikian, Jalan depan maksudnya adalah kemaluan. Jalan belakang adalah itulah dubur, atau tempatnya kotoran, keluarnya kotoran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, secara umum atau secara global para ulama mereka bersepakat bahwasanya apa saja yang keluar dari dua jalan tersebut membatalkan wudu, demikian. Baik itu dia padatan maupun cairan serta gas, maka dia membatalkan, demikian, seperti itu, sengaja maupun tidak sengaja, sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu membatalkan. Suci maupun tidak suci, maka dia membatalkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini secara global umum, Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan apa saja sih yang keluar dari dua jalan ini. Nah, disebutkan adalah feses, kotoran manusia, termasuk adalah air seni, demikian, Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah katakan,
Ya, penggalan dari firman Allah tersebut, ayat tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim au jaa ahadum minkum minal ghaid. Atau salah seorang di antara kalian baru datang dari buang air, demikian, ya. Nah, disebutkan di sini ghaid, buang air, ya, buang air besar, ya, mewakili itu buang air kecil, demikian. Ghaid ini adalah kiasan untuk buang air, ya, yaitu buang hajat, baik itu dia buang air besar maupun buang air kecil, demikian. Sepakat para ulama, ya, apabila feses maupun cairan air seni itu keluar, apabila keluar maka itu membatalkan, ya, wudu. Sepakat para ulama demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun para ulama mereka berbeda pendapat apabila keluarnya feses maupun cairan ini, ya, yaitu air seni itu keluar dari selain kubul dan dubur. Ya, seperti contohnya sekarang ini, ya, dikarenakan sebuah penyakit yang diderita oleh seseorang sehingga mengharuskan, ya, dibuat lubang mungkin di sisi perut bawahnya, ya, atau di sedikit sejajar dengan pusarnya, yaitu untuk mengeluarkan, ya, kotoran, baik itu air seni maupun tinja, demikian. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, ya, apakah itu membatalkan, ya, wudu ataukah tidak membatalkan wudu, demikian. Nah, bagi siapa saja yang memandang dari sisi tinjauan sesuatu yang dikeluarkan tersebut, pokoknya kalau yang keluar air seni, ya, atau yang keluar tinja, maka itu batal. Ya, ini seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam As-Sauri, Imam Ahmad dan Ibnu Hazm. Ya, mereka katakan ini batal. Pokoknya kalau najis yang keluar itu batal, demikian. Nah, demikian. Adapun bagi yang menilai, ya, memandang dari sudut pandang atau dari sisi tempat keluarnya. Ya, kalau keluarnya apa saja yang keluar dari tempat ini, kubul dan dubur apa saja, maka itu batal, ya. Nah, ini seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, demikian. Kalau dia selain itu, ya, keluarnya dari selain itu, maka tidak batal. Nah, luar biasa ini, ya. Jadi ini tinjauan para ulama, ya, dalam memandang masalah ini. Ingat, ya, para ulama ini mereka bersepakat dengan status ijma bila, ya, feses atau tinja, demikian pula air seni apabila keluar dari kubul dan dubur, berarti kalau air seni itu keluar dari kubul, kalau feses atau tinja keluar dari dubur, demikian. Nah, apabila ini keluar dari dua jalan ini, ya, maka itu sepakat para ulama batal. Yang jadi masalah apabila feses ini atau tinja atau kita katakan air seni itu keluar dari selain dua jalan ini, ya, seperti tadi kita katakan dibuat lubang karena ketidakmampuan kubul dan dubur untuk mengeluarkan kotorannya, maka dibuat lubang sendiri oleh ahli medis, demikian. Nah, apakah ketika keluar air seninya atau kita katakan tinjanya, nah ini membatalkan wudunya. Nah, disinilah perbedaan pendapat, ya. Di sini perbedaan pendapat. Berarti kalau kita lihat kepada masing-masing pendapat ini, zahirnya maka Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ibnu Hazm berpendapat itu batal. Kenapa? Tuh yang keluar adalah, ya, tinja, feses dan atau air seni, demikian. Adapun Imam Asy-Syafi'i, ya, memandang bahwasanya ini keluarnya bukan dari tempat keluar yang biasa, maka tidak batal. Nah, seperti itu, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang cairan maupun padatan. Nah, bagaimana apabila contohnya yang lain lagi selain daripada kita katakan selain daripada kotoran berupa tinja atau feses, juga selain daripada air seni. Contoh yang lain ya adalah mani, madhi dan wadi. Apa itu mani, madhi dan wadi? Mani cairan yang keluar karena syahwat sampai kepada puncaknya, klimaks ya. Yang keluar dari kemaluan, demikian, dengan aroma yang khas, dan itu keluarnya dengan memancar, demikian. Madhi adalah cairan yang keluar dalam disebabkan karena kondisi sedang mengalami syahwat atau mengalami rangsangan. Keluarnya tidak memancar, warnanya bening, demikian. Nah, seperti itu ya. Adapun wadi, cairan yang keluar dari kemaluan ya, yang disebabkan karena kelelahan ya, kecapean, dan itu keluarnya setelah buang air kecil dan dia agak kental, demikian. Baik ya. Nah, apabila ini keluar ya, maka sepakat para ulama ya, mani kalau keluar itu batal, bahkan mengharuskan mandi ya, batal wudhunya, bahkan harus wajib mandi, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena apa saja yang mewajibkan mandi maka itu mengharuskan itu maka membatalkan wudhu ya, itu ijma para ulama, demikian. Adapun madhi, maka madhi ini pembatal wudhu ya, berdasarkan sabda Nabi SAW ya, atau berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ia mengatakan kuntu rajulan madda'an, aku adalah seorang laki-laki yang banyak keluar madhi ya. Ini bisa dipahami bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ini sering mengalami rangsangan ya, yaitu naik syahwat beliau, bisa jadi dikarenakan ya istri beliau yang cantik ya. Fa amartu rajulan an yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya, limakani ibnatihi. Maka aku perintahkan seorang laki-laki untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis yang lain disebutkan laki-laki tersebut yang diperintahkan adalah Miqdam ibnul Aswad, demikian. Nah, kenapa kok Ali radhiyallahu an itu memerintahkan ya orang lain untuk bertanya kepada Rasulullah? Nah, karena malu. Ali malu. Kenapa kok malu? Disebutkan oleh Ali sendiri limakani ibnatihi, karena status putri Nabi SAW itulah istri dari Ali. Ini menunjukkan bahwasanya ya Ali radhiyallahu an ini ya dia begitu berhasrat dengan istrinya ya, demikian. Nah, seperti itu. Sehingga ini menyebabkan ya keluarnya madhi karena adanya rangsangan, demikian ya. Baik ya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan tawaddu waghsil zakaraka ya, berwudulah dan cucilah kemaluanmu, begitu kata Rasulullah SAW ya. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu membatalkan wudu dan itu juga najis. Buktinya diperintahkan Nabi untuk apa? Untuk dicuci kemaluan yang tempat keluar madhi itu, kemudian ya diperintahkan untuk berwudu, demikian. Dan ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mani wal wadi wal madhi. Ada mani, wadi dan madhi. Amal mani fahuwa alladhi minhul ghuslu. Mani, adapun mani maka dialah yang wajib mandi darinya. Wa ammal wadi wal madhi faqala ighsil zakaraka wa madhakiraka wa tawaddu wudu'aka lis-shalah. Adapun wadi dan madhi, wadi tadi kita definisikan adalah cairan yang keluar dari kemaluan itu setelah buang air kecil. Itu sebabnya biasanya karena kelelahan ya, dan agak kental ya. Kemudian madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan yang dia
bening, ya, agak sedikit lengket, ya, disebabkan karena itu mengalami syahwat, yaitu mengalami rangsangan, demikian. Namun keluarnya tidak memancar, demikian. Itu adalah madhi. Kata beliau, adapun wadi dan madhi, faqala, maka Rasul bersabda, igsil zakaraka aw madzakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Cuci kemaluanmu dan berwudulah seperti wudumu untuk salat. Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cairan, ya apapun cairan kalau dia keluar dari jalan depan, yaitu kubul, ternyata ini menyebabkan wajib berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya itu pembatal wudu, demikian, ya. Jadi apa saja cairan yang keluar dari jalan depan, demikian. Begitu juga cairan maupun padatan yang keluar dari jalan belakang, yaitu dubur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan bahas berikutnya adalah tentang angin. Apakah juga angin ini membatalkan wudu apabila keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang? Baik, sepakat para ulama bahwasanya apabila angin itu keluar dari jalan belakang, ya, maka itu pembatal. Ya, sepakat para ulama, ya, demikian. Apabila keluar dari jalan belakang, ya, yaitu dari dubur, maka itu pembatal, ya, pembatal wudu. Nah, ini berdasarkan ijma' para ulama yang didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian tatkala dia berhadas sampai dia berwudu. Lalu ada orang yang berasal dari Hadramaut. Faqala rajulun min Hadramaut. Ya, ada seorang laki-laki yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ya. Bertanya, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Yang meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah, ya, kepada para muridnya. Lalu ada seorang dari Yaman, yaitu Hadramaut, yang bertanya, "Apa hadas yang dimaksud tadi wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah mengatakan, ini maksudnya penyebutan sebahagian, ya, bukan pembatasan, ya. Fusaun auduratun, fusaun auduratun. Fusa artinya air angin yang keluar itu tidak bersuara, fusa, ya. Auduratun atau angin yang keluar dari dubur dengan diiringi suara, demikian namanya durat, demikian. Jadi fusa dan durat adalah sebenarnya buang angin, hanya saja fusa itu tidak bersuara, durat itu bersuara, demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini sepakat para ulama ijma' bahwasanya angin yang keluar dari dubur maka itu pembatal berdasarkan hadis ini, pembatal wudu. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat apabila ada angin yang keluar dari arah depan, dari jalur depan, yaitu dari kubul. Apakah mungkin ada angin yang keluar dari jalur kubul, di tempat keluarnya air seni itu? Maka jawabannya ada, ya, ada. Mungkin bagi laki-laki ini bisa jadi jarang atau tidak pernah, ya, atau pernah tapi tidak disadari oleh laki-laki. Namun dari pihak wanita, kalangan wanita, ini hal yang diketahui oleh mereka, hal yang biasa, yaitu keluarnya angin dari arah kubul, ya, demikian. Baik. Nah, para ulama, ya, mereka berbeda pendapat. Jumhur ulama, ya, seperti contohnya mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang sepakat dengan ulama, ya, jumhur ini menyatakan bahwasanya pembatal wudu, ya, batal, ya, apabila ada angin yang keluar, ya, dari jalur kubul, maka itu pembatal wudu, demikian, pembatal wudu.
Demikian, ya. Ini jumhur ulama. Adapun Imam Abu Hanifah, demikian pula ya Ibnu Hazm, ya rahimahumallah, mereka berpendapat bahwasanya tidak batal wudu. Apa sebabnya? Karena ya fusa dan durat dalam hadis Abu Hurairah yang disebutkan barusan, ya ini adalah angin yang keluar dari jalur dubur, bukan kubul, demikian. Ya. Nah seperti itu. Untuk batalnya, ya batalnya atau untuk hukum batalnya wudhu ini butuh dalil. Nah seperti itu. Ini butuh dalil. Sehingga ketika dalil tidak menyebutkan adanya batal pada atau batal karena angin yang keluar dari jalan kubul, maka ini tidak mengharuskan untuk batalnya wudhu, demikian ya. Wallahu taala alam. Adapun saya condong kepada pendapat jumhur ulama bahwasanya apa saja yang keluar dari dua jalan ini, baik itu kubul maupun dubur, ya baik itu padatan cairan, ya maupun gas, ya yang suci maupun yang najis, ya maka itu tetap pembatal wudu, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dikecualikan dari hal ini adalah apabila orang yang mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit. Ya. Sebuah penyakit. Ya. Apa penyakitnya? Yaitu penyakitnya contohnya adalah ya salisul baul. Atau sebagaimana dalam hadis adalah istihadah, yaitu wanita yang mengalami pendarahan sehingga keluar cairan darah itu dari kemaluan jalan depan, ya demikian. Begitu juga mungkin sekarang atau seperti disebut oleh para ulama dengan salisul baul, yaitu orang yang dia senantiasa keluar cairan air seni, di mana dia tidak mampu ya untuk menahan keluarnya cairan air seni tersebut, ya. Dan demikian pula sekarang juga ada penyakit ya yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit seperti ini, ya. Itu ada contohnya angin yang keluar atau cairan feses yang senantiasa keluar ya dari kubul, demikian, dari dubur ya yang tidak mampu untuk dicegah, demikian. Nah, ini mungkin ada kerusakan saraf ya sehingga ini senantiasa keluar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka hal ini dikecualikan. Ya. Apabila ini berterusan keluarnya dan selalu sering keluarnya, maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah karena alasan seperti itu ya dan itu memberatkan tentunya, maka ya diberikan dispensasi bagi mereka untuk tetap sholat dalam kondisi walaupun keluarnya cairan tersebut. Hanya saja kewajiban mereka adalah berwudu untuk setiap kali mau sholat. Hanya saja ya mereka ini ya dianjurkan atau diberikan motivasi. Setiap kali hendak sholat dianjurkan mandi. Kalau tidak kalau tidak mampu agak berat, maka silakan menggabungkan sholat seperti zuhur dengan asar dengan sekali mandi, kemudian berwudu lalu sholat untuk zuhur dan asar, demikian. Begitu juga maghrib dengan isya ya dengan sekali mandi kemudian berwudu kemudian sholat maghrib dan isya, subuh nanti mandi sendiri. Tapi itu anjuran bukan kewajiban, demikian ya. Seperti itu. Nah, bila tidak maka kewajibannya hanyalah untuk pertama sekali atau untuk bila tidak mandi maka tetap diwajibkan untuk bersih-bersih ya. Jadi ketika hendak sholat itu bersih-bersih dulu
seperti cebok dulu, ya dibersihkan dulu kubul dan duburnya. Nah, kemudian setelah itu berwudu, dan setelah berwudu tidak memperdulikan apa yang keluar setelah itu, baik itu ya fesesnya ataupun air seninya, demikian ya. Nah, ini disamakan seperti ya wanita istihadah. Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, itu pernah mengalami ya pendarahan, yaitu istihadah ini, ya pendarahan dari kemaluan beliau. Bahkan sampai sebagian istri Nabi yang lain itu menampung ya pada wadah ketika Ummu Habibah radhiyallahu anha itu sholat, ya sampai menetes itu darah, ya demikian, sampai ditampung supaya tidak mengotori tempat sholat, demikian. Nah begitu ya. Barangkali kita belum menyebutkan dalilnya. Nanti insya Allah taala kita akan bahas ya dalam pembahasan ya istihadah, ya pembahasan istihadah, ya demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini kewajiban bagi orang yang mengalami penyakit ya keluar air seni berterusan atau sering ya. Begitu juga keluar feses berterusan atau keluar darah ya, atau keluar angin berterusan, demikian. Maka ini disamakan seperti wanita istihadah, wanita yang mengalami pendarahan pada kemaluannya, dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, yaitu untuk ya cebok pertama sekali, ya membersihkan ya kubul dan duburnya, kubul atau duburnya, kemudian berwudu, lalu tidak memperdulikan apapun yang keluar setelah itu. Demikian. Kalau bisa untuk memakai pampers orang dewasa itu bagus agar tidak mengotori tempat sholat dan pakaian. Nah seperti itu ya. Hanya saja apa saja yang keluar setelah itu jangan dipedulikan. Maksudnya itu bukan dianggap sebagai pembatal wudu, demikian ya. Nah ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya insya Allah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, masih melanjutkan pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu yang lainnya selain dari apa saja yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubul, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab ya. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, maaf saya ingin bertanya, saya ikut arisan yang sudah berjalan 2 bulan. Sewaktu di awal membaca akadnya, saya merasa tidak ada masalah karena uang arisan langsung disetorkan kepada nomor masing-masing, ya, bukan ke admin. Saya baru tersadar ternyata ada poin yang menyatakan yang terlambat kena denda per hari 5.000 ya, dan itu untuk yang punya nomor ke admin ya. Saya mencoba untuk keluar dari arisan tersebut, tapi saya harus bayar denda dan uang yang sudah saya bayarkan hangus dan harus cari pengganti juga Ustadz, demikian. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Ya berhari-hari saya bingung karena masalah ini. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, tentunya denda atas hutang itu merupakan riba, demikian. Namun apabila kita telah masuk kepada sebuah akad muamalah ya, seperti contohnya arisan ini ya, yang sesungguhnya arisan ini sepertinya adalah sekedar hanya setor uang ya, kemudian nanti barangkali hangus ya. Setor uang nanti barangkali hangus, demikian. Hangus itu maksudnya barangkali nanti digunakan untuk hal-hal yang lainnya, demikian ya. Atau Allah ta'ala alam, barangkali juga ini adalah seperti
menabung, demikian ya, seperti menabung. Kalau hangus maka insya Allah taala ya ini mirip dengan asuransi tapi ta'awun yang sifatnya ya. Kalau dia hangus artinya tidaklah dikembalikan uang juga, demikian ya. Namun apabila ternyata akan dikembalikan uang juga, setoran uang tapi akan dikembalikan uang juga, maka ini prinsipnya adalah seperti nabung, kecuali apabila digunakan maka ini sifatnya adalah seperti hutang piutang, demikian ya. Yang jelas apabila nabung tidak ada tambahan maka tidak mengapa insyaallah taala, walaupun digunakan oleh pihak yang mengumpulkannya, demikian ya. Nah seperti itu. Nah apabila ada denda ya, kalaulah memang ini nanti akan digunakan ya, akan digunakan, katakanlah tadi seperti ini akan dihutangkan kepada orang yang dititipkan barang itu atau dititipkan uang itu kepadanya ya, maka ini terhitung seperti dia berhutang ya, yang menarik adanya denda keterlambatan ya, manfaat berupa denda keterlambatan. Ini tentunya adalah riba. Namun apabila ini diketahui kebelakangan, maka wallahu taala alam ya, boleh untuk bisa melanjutkan akad muamalah seperti ini ya, dengan syarat adalah ya tidak terlambat ya dalam membayar dendanya, tidak telat dalam membayar setorannya, demikian. Nah seperti itu. Ingat kasusnya adalah tadi ditanyakan ya, itu adalah sudah terlanjur dalam kondisi tidak mengetahui kalau dia telat maka ada denda, harus ada bayar denda. Berarti melakukan akad ya, denda keterlambatan ya, ini yang merupakan riba, itu atas dasar ketidaktahuan, disepakati demikian ya, atas dasar ketidaktahuan. Maka akad ini bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan dengan syarat adalah ya tidak telat dalam membayar. Nah seperti itu. Itu sama seperti contohnya ada orang yang dia membeli rumah ya, ternyata masih menggunakan kita katakan listrik model pembayaran yang kalau telat nanti bayar denda. Begitu juga ya air ya, PDAM, tapi yang menggunakan kalau telat itu bayar denda. Tidak diketahui dibeli rumah atau gedung tersebut dalam kondisi seperti itu ya, ternyata diketahui ternyata kalau telat bayar denda. Ini bukan diputuskan akadnya, tapi bisa dilanjutkan dengan syarat jangan telat bayarnya. Nah begitu ya, jangan telat bayarnya ya. Itu sama seperti orang yang juga dia ikut BPJS ya, dia ikut BPJS ya. BPJS itu insyaallah taala dia seperti akad hibah ya, akad hibah asuransi tapi dia ta'awun. Permasalahannya ada denda keterlambatan, tidak tahu tentang hukum ini ya, maka tidak mengapa, silahkan setelah tahu lanjutkan saja ya, namun jangan telat bayar, demikian supaya tidak kena denda keterlambatan. Seperti itu ya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya gimana hukum MLM dalam agama Islam, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Multi level marketing, ya. Ini ditinjau oleh sebagian ahlul ilmi adalah merupakan bentuk akad yang bermasalah, yaitu dari sisi adanya kedzaliman, ya, itu di level bawah, di mana mereka dianggap sebagai, ya, pihak yang dirugikan dalam akad seperti ini, akad muamalah seperti ini. Mereka yang dizalimi, mereka yang dikerja paksa demikian untuk memberikan keuntungan bagi pihak yang ada di atasnya, ya. Downline-nya, ya, ini yang dirugikan demikian, ya. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, ya, hukum jual beli makan sepuasnya bayar seikhlasnya, ya. Dan bagaimana pula, ya, seperti jasa pijat bayar seikhlasnya demikian. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ini termasuk adalah, ya, bentuk akad muamalah yang juga bermasalah. Ya, ini bermasalah dari sisi adanya ketidakjelasan atau gharar, ya, di dua sisi. Yang pertama adalah, ya, objek transaksinya, yaitu makanan yang dibeli itu tidak jelas. Begitu juga adalah pembayaran yang juga tidak jelas. Demikian. Makan sepuasnya bila maksudnya adalah makan apa saja tanpa ditunjukkan kepada sang penjual makanan tersebut, ya, yang ini memang harus dibayar, ya. Makan sepuasnya dengan maksud adalah silahkan makan apa saja dan ini tidak ditunjukkan kepada sang pemiliknya atau penjualnya. Kemudian bayar seikhlasnya juga, mau bayar ataupun tidak, ya, itu apa namanya, untuk pembayaran yang tidak diketahui pembayarannya, ya, maka yang seperti ini adalah jatuh kepada larangan, ya, jatuh kepada larangan, ya, yaitu gharar pada mabe, yaitu objek transaksi, kemudian pada saman, yaitu alat pembayarannya demikian. Nah, seperti itu. Sementara Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, ya, Rasulullah melarang jual beli gharar demikian. Nah, seperti itu, ya, demikian. Yang seperti ini tidak boleh, ya. Andaikan satu saja ketidakjelasan itu pada contohnya adalah pembayarannya tidak jelas, ya, maka di sini juga gharar tidak boleh. Apalagi dua hal ini, ya, yaitu tidak jelas pada objek transaksinya, yaitu berupa makanan, ya. Begitu juga tidak jelas pada, ya, alat transaksi, maksudnya adalah alat pembayarannya demikian, ya. Ini berbeda halnya apabila ternyata, ya, apabila barang atau makanan yang dimakan itu setiap kali hendak dimakan itu ditunjukkan, ya, lalu diketahui ini adalah pembeli A, begitu, ya, ini ditunjukkan ini yang saya makan. Begitu juga contohnya kalau seandainya ketika mau bayar juga ditunjukkan uangnya, ya, walaupun mungkin kurang, ya, dari harga yang
sebenarnya, atau mungkin lebih tinggi demikian. Maka seperti ini jadi jelas dia. Tapi apabila tidak diketahui ya apa yang dimakan ya, dan tidak mungkin juga, biasanya yang seperti ini ramai karena ini boleh ngambil apa saja, makan apa saja ya. Nah, ini berarti tidak jelas apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikonsumsi. Ini gharar namanya. Kemudian tidak jelas juga ya pembayarannya, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kecuali kalau seandainya, kecuali ini dikecualikan lagi, kalau seandainya contoh nih ya, ketika di akhir makan ya, itu dia mendata apa saja yang telah dimakan. Oh, tadi saya makan ini, atau ditanyakan tadi makan apa Pak? Ini itu begitu. Kemudian ketika pembayaran juga di apa namanya? Diketahui. Ya, diketahui. Diserahkan walaupun nggak komplain mau besar mau sedikit ya, demikian. Maka kalau ini jelas, maka tidak mengapa. Yang kita maksudkan yang terlarang ini apabila tidak jelas, tidak diketahui apa saja yang dikonsumsi dan apa yang dibayar, demikian. Nah, seperti itu. Ya, bila memang ini bentuk jual beli, ya. Namun ini bisa jadi bukan bentuk jual beli, tapi ini merupakan bentuk ya akad hibah, ya. Akad hibah yang kalau mau membalas hibah itu silahkan. Maka ini bukan jual beli, ya. Dan ini standarnya atau indikasi kuatnya adalah bila ada orang yang dia makan tidak bayar, dia pemiliknya atau penjualnya atau orang yang memberlakukan akad seperti ini, itu dia tidak komplain. Contoh, ada beberapa orang yang makan banyak begitu ya, lalu diketahui bahwasanya ya orang tersebut tidak bayar karena tadi bayar seikhlasnya katanya. Jadi ya dia seikhlasnya untuk makan saja, seikhlasnya untuk makan tapi tidak bayar gitu. Nah, kalau diketahui oleh ownernya bahwasanya dia seperti itu dan itu dibolehkan, ketahuilah bahwasanya ini bukan akad jual beli. Berarti orang atau pemiliknya, ownernya ketika membuka bentuk jual beli seperti ini, ya itu bukanlah bentuk jual beli, tapi dia bersedekah atau dia menghibahkan makanan yang apabila ada orang yang ingin membalas hibahnya dengan memberikan pula, maka itu diterima. Maka ini tidak mengapa kalau demikian. Ya, karena dalam akad hibah kalau nggak jelas nggak masalah. Ya, contohnya begini ya, untuk kasus yang tidak masalah ini adalah silahkan makan, ambil, silahkan makan, silahkan minum, demikian. Ya, lalu dia katakan silahkan kalau mau bayar di sini, atau mau memberikan apresiasi atau kompensasi di sini. Kalau tidak bayar pun tidak mengapa. Nah, kalau seperti ini itu bukan jualan namanya. Ya, bukan jualan. Dia hanya ingin bantu orang bisa makan, bisa minum. Tapi kalau mau dibalas dengan memberikan ya apresiasi berupa uang, silahkan diterima juga begitu ya. Maka ini tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa. Ini bukanlah merupakan bentuk apa? Bentuk jual beli, demikian. Nggak jelas pun pada apa yang dimakan dan diminum, begitu juga tidak jelas pun pada apa yang dibayarkan sebagai bentuk apresiasi, maka ini ya ini tidak masalah karena ini akadnya sesungguhnya hibah. Tapi kalau dia tidak ridho, baik 1, 2, 3, atau kalau cuma 1, 2, 3 orang dia bisa ridho. Tapi kalau 10 orang atau semua orang itu tidak bayar, dia tidak ridho. Ini sesungguhnya dia jual beli. Dia jual beli namanya yang seperti ini. Berarti dia menjual makanan dan minuman tersebut. Nah, kalau seperti inilah kalau dia bayar seikhlasnya atau dia makan sepuasnya, bayar seikhlasnya, yang nggak jelas tuh pada objek transaksi demikian pula alat pembayarannya, maka ini diharamkan demikian. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan seperti jasa pijat ya, yang bayar seikhlasnya. Nah, kalau pijat ya, pijat contohnya ini dan itu. Bukankah ini masih ada di majelis akad? Ya, masih ya, pijat. Nah, pertanyaannya, apabila orang yang dipijat tersebut tidak bayar, apakah ridho atau tidak? Kalau dia
nggak bayar itu ridho, maka sama seperti tadi, ya. Ini sesungguhnya hanyalah ya membantu orang untuk mendapatkan pijatan, nah seperti itu, atau pijitan, nah begitu ya. Kalau orang Sumatera yang katakan kusuk begitu ya, demikian. Maka tidak masalah untuk tidak jelas. Nah kalau dia ternyata tidak ridho untuk dia gratisan, tetap harus bayar cuma seikhlasnya, ya. Maka ini pun tidak mengapa. Kenapa? Mengapa tidak mengapa? Karena ini akan menjadi jelas di akhir akad. Ya contoh, setelah dia pijit, kan diketahui jasanya pijit dan apa saja yang sudah dipijit. Kepala dipijit, badan dipijit, kaki dipijit, jelas. Kemudian ketika seikhlasnya diberikan tadi, kan diketahui nominalnya. Contohnya begitu dijabat tangannya ternyata ada amplop, ada uang, dilihat contohnya demikian. Ya, dilihat. Ya diketahui oh sekian, ya sudah nggak masalah demikian. Ya. Maka insya Allah taala ini menjadi jelas, ya. Wallahu taala alam. Agak sedikit berbeda ya dengan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustadz. Maaf izin bertanya, bagaimana jika seorang suami tidak ingin ngontrak rumah namun ingin tetap tinggal di rumah orang tuanya saja padahal ia mampu ya untuk ngontrak rumah? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bila dia tinggal di rumah orang tuanya dan itu memberatkan orang tuanya, nah ini bentuk ya, satu bentuk dari kedurhakaan sama orang tuanya. Kalau orang tuanya memberatkan, maaf, kalau orang tuanya merasa berat, maaf ya, tindakan itu memberatkan orang tuanya, itu merupakan bentuk apa? Kedurhakaan. Ya, seperti itu. Cuma mungkin nggak bilang saja, mungkin sungkan bilang sama anak. Sebenarnya ya orang tua itu ingin anak itu mandiri. Nah begitu, bukan nimbrung sama orang tua saja. Nah begitu ya. Berbeda halnya apabila orang tua yang memang mengharapkan untuk apa? Untuk tinggal bersamanya. Tapi ingat, ya ingat, apabila seorang istri dia menginginkan untuk tinggal di rumah yang tidak ada orang tuanya maupun mertuanya, maka itu adalah hak istri. Itu haknya. Demikian. Nah, sesungguhnya ideal sebuah rumah tangga yang ideal, kita katakan ideal adalah rumah tangga yang mandiri, yang tidak ya berpangku tangan ya tinggal bersama dengan mertua maupun orang tua. Ketahuilah sesungguhnya terkadang itu memberatkan mereka, walaupun mereka tidak berbicara. Kenapa? Kerepotan juga ngurusin nanti anak-anak, nah seperti itu. Walaupun terlihat senang, tapi kerepotan. Jadi mereka akan jadi repot, demikian. Ya. Begitu juga barangkali ya salah satu dari pasangan suami istri itu akan terugikan, terkurangi haknya. Contoh ya, kalau ternyata seorang suami tinggal dengan orang tua sang suami, berarti adalah mertua bagi sang istri. Terkadang istri harus korban perasaan. Demikian, kita katakan demikian, seperti itu. Nah, ini akan menjadi berat. Ini ada hak yang terkurangi. Nah, seperti itu. Karena biasanya seorang istri dia akan berimprovisasi di rumah tangganya untuk mengatur ini, masak ini dan begitu. Nah, kalau dia tinggal dengan mertuanya, terkadang ini membuat dia apa? Membuat dia ya tidak bisa berimprovisasi, tidak bisa merdeka di dalam ya mengurusi rumah tangga suaminya, demikian. Nah seperti itu. Apalagi ada campur tangan ya mertuanya. Begitu juga kalau seandainya ya seorang suami istri tinggal di rumah ya mertua dari sang suami. Artinya ini adalah tinggal di rumah
ya, orang tua istri. Bisa jadi memang si istri ya senang-senang saja, enjoy saja, tapi ketahuilah terkadang itu tidak bagi sang suami. Kenapa? Karena dia tidak bebas di dalam rumah tangganya. Terkadang juga didapatkan campur tangan dari mertuanya. Dan demikian seperti itu. Ada hak yang terkurangi. Nah, ini rumah tangga yang tidak ideal yang seperti ini. Ya, kalau semuanya ridho maka tidak masalah. Ya, semuanya ridho. Baik suami, mau istri, mau mertua ataupun orang tua, tidak. Mereka ridho semuanya, tidak masalah, maka tidak ada dosa. Tapi kalau ternyata ya tidak ridho, ya, sang istri tidak ridho dia tinggal bersama dengan mertuanya. Begitu juga seorang suami tidak ridho tinggal bersama dengan mertuanya. Demikian. Seperti itu. Atau orang tua maupun mertua tidak ridho dengan anaknya atau menantunya tinggal bersamanya. Maka di sini ketahuilah ada hak yang terdolimi. Oleh karenanya demikianlah, ini tidak ideal ya, tidak ideal yang seperti ini. Ya, nah seperti itu, tidak ideal. Kalaulah dengan alasan berbakti dengan orang tua, memperhatikan orang tua, sesungguhnya ini bisa untuk menyewa rumah atau tinggal, ya ini berdekatan, tapi tidak harus di tempat tinggal bersama dengan ya orang tua atau mertua tersebut. Demikian. Ini harus diperhatikan ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, ada 6 bersaudara, 1 laki-laki, 5 perempuan. Yang punya harta ini anak paling besar, perempuan tidak menikah. Adik laki-lakinya itu meninggal lebih dahulu, punya anak laki-laki 3. Kemudian 4 lagi, yaitu saudara perempuan. 2 sudah meninggal, ya. 2 masih hidup. 2 sudah meninggal, duluan meninggal, yang paling besar, yang punya harta. Sebelum meninggal tidak ada wasiat, tidak ada hutang, tapi ada anak perempuan dari adiknya, ya, yang diambil dari lahir dirawat. Sekarang masih hidup, Ustaz. Apa itu dapat bahagian dari hartanya? Ini masih belum jelas ini. Ada 1 anak perempuan dari adiknya perempuan, ya, yang diambil dari lahir dirawat, sekarang masih hidup, Ustaz. Apakah dapat bagian dari harta warisan? Nah, ini belum paham ini ya. Siapa yang meninggal dunia? Wallahu taala alam. Ini tidak diketahui ya. Baik, nanti barangkali bisa lewat chatting WhatsApp, nanti barangkali bisa untuk dilanjutkan ya bersoal jawabnya. Ini mohon maaf ini bagi sang penanya ya. Karena tidak jelas pertanyaannya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya bagaimana hukum kita membeli barang gadai dari tempat gadai yang menjalankan riba? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila barang gadaian tersebut itu masih dimiliki oleh orang yang berhutang itu, yaitu nilai hutangnya ternyata lebih besar, nilai hutangnya lebih kecil dari nilai barang gadaian itu, ya maka tidak boleh membeli barang gadaian itu.
Lihat ini ya, barang gadaian itu ada beberapa statusnya. Pertama adalah barang gadaian tersebut ya itu atas hutang yang sudah jatuh temponya dan tidak mampu untuk membayarnya, dan nilai hutang tersebut lebih besar daripada barang gadaian tersebut. Maka di sini tentunya barang gadaian tidak mampu untuk menutupi hutang. Kalaupun dijual setidaknya ini tidak ada sisa. Maka yang seperti ini wallahu taala alam ya, bila sudah jatuh temponya maka boleh untuk membeli barang gadaian ini. Ya. Barang gadaian ini apabila memang sudah jatuh temponya dan tidak mampu untuk membayar dan nilai dari hutang tersebut itu lebih besar ketimbang ya nilai dari barang gadaian. Maka di sini boleh untuk membeli barang gadaian. Nah, apabila ternyata ya barang gadaian lebih besar nilainya ketimbang nilai hutang. Nah, seperti itu. Barang gadaian tersebut lebih besar ketimbang nilai hutang. Ya. Dan ternyata belum jatuh temponya juga. Potensi bahwasanya orang yang berhutang itu akan bisa menebus hutangnya, lalu dia bisa mengambil barang yang digadaikannya demikian. Maka ini tidak boleh untuk dijual belikan di barang gadaian. Karena dalam riwayat ya disebutkan bahwasanya ar-rahnu minal ladzina rahanahu ya lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Rahan barang gadaian itu ya berasal dari orang yang menggadaikannya ya. Maka itu keuntungan yang milik dia, kerugiannya ditanggung olehnya. Nah, seperti itu. Ini riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya demikian ya. Artinya tidak boleh memang asalnya. Cuma dalam kondisi ternyata sudah jatuh tempo. Orang yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya. Dan tentunya ini barang gadaian itu memang sebagai jaminan untuk bisa membayar hutang. Dan ternyata nilai dari hutang itu lebih besar ketimbang nilai dari barang gadaian. Maka di sini boleh untuk ya dijual belikan barang gadaian itu. Ya, nah seperti itu. Tapi apabila barang gadaian tersebut itu belum jatuh temponya, ya, kemudian atau sudah jatuh tempo, tapi ternyata nilai dari barang gadaian tersebut lebih besar ketimbang nilai hutang. Dan di sini tidak boleh karena ada muatan kezaliman. Nah, seperti itu. Kondisi ketiga apabila ternyata tidak diketahui ini barang gadaiannya seperti apa, maka di sini kondisinya adalah kondisi syubhat, gak jelas, samar. Maka di sini berlaku sabda Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Perkara yang samar ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Siapa saja menjaga dirinya dari perkara yang samar tersebut, maka sungguh ya terlepas ya atau terjaga kehormatan dan agamanya. Namun siapa saja yang menjatuhkan dirinya ke dalam syubhat, dia jatuh kepada yang haram demikian. Tinggalkan seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja ya kajian yang bisa kita sampaikan, baik itu materi maupun jawaban pertanyaan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Ya, kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan dan maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam ya, bagi yang menginginkan untuk mendapatkan aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya ya. Dan siapa saja yang menginginkan untuk mendapatkan terus aliran pahala, dan siapa saja yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, mari kita berdonasi untuk membebaskan, untuk
membangun masjid Al-Muwahhidin ya untuk wilayah Medan dan sekitarnya yang akan menjadi Islamic Center di wilayah Medan dan sekitarnya. Nilai proyek ini sebesar 41 miliar. Kita masih punya peluang yang besar. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda ini, ya. Dan semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.